Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Percaya rencana baiknya. Allah punya rencana baik buat saya. Allah punya rencana baik buat saudara. Kita semua ada di dalam rencananya. Bukan di pinggir, apalagi di luar. Percayalah bahwa saya dan saudara ada di dalam rencananya. Kalau hidup ini adalah sebuah perjalanan, maka perjalanan itu seharusnya perjalanan menuju, perjalanan mencapai rencana Allah yang baik itu buat hidup saya, buat hidup saudara. Firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya ulangi kalimat terakhirnya, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalimat pertama di Roma 8 ayat 28 adalah kita tahu sekarang. Jadi sekarang kita harus tahu, sekarang kita harus ngerti, sekarang kita harus paham apa yang harus kita ngerti, apa yang harus kita paham, apa yang harus kita tahu, bahwa Allah punya rencana baik. Jadi ini kebenaran yang harus saya, yang harus saudara percaya. Allah punya rencana baik buat hidup kita semua. Percayalah, karena hidup kita memang hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kalau satu hari dalam keadaan mendung, kita tahu langit mungkin gelap, matahari nggak terlihat. Tapi kita nggak pernah berpikir bahwa matahari itu nggak ada. Matahari tetap ada di situ. Jangan tunggu kondisi tertentu, jangan tunggu situasi tertentu baru kita percaya bahwa rencana Allah itu baik. Apapun situasinya, apapun kondisinya, sekarang. Jadi jangan tunggu nanti kondisinya sesuai yang kita harapkan. Jangan tunggu nanti situasinya seperti yang kita mau. Tetapi firman Tuhan bilang, sekarang kita tahu bahwa Allah punya rencana baik. Putuskan sekarang juga untuk percaya bahwa Allah punya rencana baik. Kalau saya mau menuju suatu tempat yang belum pernah saya tuju, tempat-tempat yang baru, biasanya saya pakai Google Map. Waktu saya mulai telusuri petunjuk-petunjuk di Google Map, kadang-kadang saya melewati jalan-jalan yang asing, jalan-jalan yang baru buat saya. Tapi saya percaya nanti di ujungnya jalan-jalan yang asing itu akan menuju tempat yang saya tuju, tempat yang saya mau. Rencana Tuhan seringkali dalam perjalanannya tidak terselami. Jalan-jalan Tuhan seringkali kita nggak paham, kita nggak ngerti. Meskipun kita nggak paham, meskipun kita nggak ngerti. Tetapi sekarang putuskanlah untuk percaya bahwa Allah punya rencana baik. Setelah kita tahu sekarang, kalimat berikutnya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bayangkan, Dia punya rencana baik buat kita. Dia juga yang ikut turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Artinya apa? Semua yang terjadi dalam hidup kita adalah perkara-perkara yang baik yang membuat kita selangkah lebih dekat, selangkah lebih maju untuk mencapai rencana Allah dalam hidup kita. Dan semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita itu baik. Pasti baik. Dia gak pernah buat yang salah buat hidup kita. Percaya apa yang Dia buat itu pasti baik. Ini bukan cuma sekedar sikap positif bahwa semua pasti baik, semua yang terjadi pasti baik, anggap saja baik. Enggak. Ini bukan cuma sekedar sikap positif, tetapi ini iman. Ini percaya bahwa Tuhan pasti membuat semuanya jadi baik dalam hidup kita. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, pasti itu baik, pasti itu membuat kita lebih dekat menuju rencananya.
Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan, itu juga bicara soal Allah mengambil bagian. Kita sedang menuju perjalanan mencapai rencananya, dia ambil bagian. Saya mau bilang begini, kalau Allah mengambil bagian, dia mengambil bagian yang paling besar. Dia mengambil bagian yang paling berat. Dia mengambil bagian yang paling susah. Sehingga yang tersisa apa? Yang tersisa adalah hal-hal yang memang bisa kita tanggung, yang memang mampu kita tanggung. Jadi kalau ada sesuatu yang buruk terjadi, ada sesuatu yang sulit, ada sesuatu yang menyedihkan, ada sesuatu yang membuat kita bingung terjadi, ingatlah prinsip ini, bahwa semua yang Tuhan kerjakan itu baik. Dan semua yang paling sulit pun sudah Tuhan tanggung. Jadi kalau kita bisa menanggungnya, itu karena bagian yang paling berat dan besar Tuhan sudah menanggungnya. Biar ini menjadi kepercayaan diri kita. Biar ini menjadi semangat, gairah kita. Bahwa perjalanan menuju rencana baik Allah adalah perjalanan yang disertainya. Perjalanan di mana Allah sendiri turut bekerja supaya rencananya dalam hidup kita terpenuhi, tergenapi, kita sampai di sana. Setelah kalimat Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, kalimat berikutnya adalah bagi mereka yang mengasihi Dia, kasihi Allah. Maka itu akan memudahkan kita untuk percaya dengan rencana baiknya dalam hidup kita. Mudah bagi kita untuk percaya kalau kita mengasihi. Bukankah ada satu hari Yesus bertanya sama Petrus. Bahkan Yesus bertanya sampai 3 kali. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ketika Petrus jawab, aku mengasihimu Tuhan. Maka Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya apa? Yesus punya rencana baik buat Petrus. Dan Petrus harus mengasihi dia untuk percaya bahwa rencana yang dia buat itu pasti baik dalam hidupnya. Kalau hari ini, kalau ada situasi kita sulit mempercayai bahwa rencana Allah dalam hidup kita adalah rencana yang baik, mungkin kita perlu berhenti sejenak untuk merenung, untuk berpikir, untuk bertanya sama diri sendiri, apakah saya mengasihi Allah? Dengan mengasihi Allah, itu memudahkan kita untuk percaya bahwa rencananya pasti baik buat hidup saya, buat hidup saudara. Kasihi Allah, rencananya tidak pernah mengecewakan. Jadi sekarang ya, sekarang putuskanlah untuk percaya bahwa Allah punya rencana baik. Nggak berhenti di situ, percaya juga bahwa rencana baiknya itu akan terjadi dalam hidup kita dengan apa? Dengan pertolongannya. Kenapa? Karena dia berkata dia mau terlibat, dia ambil bagian, dia turut bekerja supaya saudara mencapai rencana baiknya. Dan bagian yang paling penting, mari terus bertumbuh dalam kasih kepada Allah. Biarlah setiap hari kita semakin mengasihi Allah. Dengan demikian kita semakin mengasihi rencana-rencananya juga dalam hidup kita. Rencananya yang baik. Berikut ini ada sebuah pujian yang berjudul Pelangi Kasih. Sebuah pujian yang akan menguatkan hati kita semua bahwa rencana baik Allah pasti terjadi dalam hidup saya, dalam hidup saudara. Selamat menyaksikan, selamat diberkati, selamat dikuatkan. Saya Victor Untuene, Tuhan Yesus sayang saudara.
agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung